Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal manajerial. Berarti dalam soal-soal manajerial ini yang kita bagikan kepada sahabat-sahabat Gudar semua, ini adalah soal-soal manajerial yang kedua ya, berarti ya. Tetapi sebelum itu, kita kemarin sudah membahas tentang pembendaharaan kata dan ada satu nomor yang saya tujukan kepada sahabat-sahabat Gudar semua untuk dijawab, yaitu tentang kata senapan dan berburu ya. Apakah A. perangkap menangkap, B. kapal berlabuh, C. kereta lancar, D. pancing ikan, atau E. parang mengasah. Nah, lebih tepatnya ini kalau ada senapan itu gunanya untuk berburu, tetapi kalau perangkap itu gunanya untuk menangkap. Berarti isinya yaitu adalah jawaban yang A, atau isinya yaitu pada pilihan yang A, yaitu perangkap dan menangkap. Kita ke soal manajerial ya, semoga dalam soal manajerial ini bisa membuat calon-calon peserta tes PPPK ini mengerti, memahami untuk menambah wawasan dan pengetahuan supaya nanti bisa mengerjakan tes seleksi PPPK yang akan digelar pada tahun 2021 nanti. Oke, kita langsung menuju soal ya. Yang pertama itu ada pertanyaan. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun, Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk. C. Membiarkan yang penting pelaksanaannya tercapai. D. Melupakan apa yang telah terjadi. Atau E. Memukuli dengan tindak kekerasan. Nah, jawabannya mana ini? Ada seorang dokter dan Anda itu merupakan asisten dari dokter tersebut, dan dokter tersebut melakukan operasi itu dalam keadaan mabuk. Terus yang Anda lakukan sebagai asisten dari dokter tersebut itu apa? Apakah A. menegur dokter tersebut? Ini bisa ya dijadikan jawaban ya, pilihan A. Oke, kita tampung dulu. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk, ini dalam pilihan B. Ini juga bisa dijadikan jawaban ya. Kalau C, membiarkan, itu saya rasa tidak bisa dijadikan sebuah jawaban. D, melupakan juga tidak bisa dijadikan sebuah jawaban. Dan E, memukuli dengan tindak kekerasan. Oh, ini juga apalagi ya, ini juga tidak bisa dijadikan sebuah jawaban atau pilihan. Berarti jawaban antara A dan pilihan B. Kalau dilihat dari segi pertanyaan, itu lebih condong pilihan yang B. Kenapa pilihan yang B? Karena kita punya atasan ya. Berarti pilihannya yaitu adalah melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Berarti pilihan yang tepat untuk pertanyaan tersebut atau pertanyaan ini yaitu adalah pilihan yang B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat merupakan pemilik sepenuhnya dalam memajukan
pendidikan peserta didik sehingga memiliki andil dalam perencanaan sekolah. Atau E, masyarakat dan sekolah tidak perlu bekerja sama saat membuat kontrak kesepakatan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Oke, pandangan Anda dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apakah pilihan A, B, C, D, atau E? Bila dikaji secara teoretis ya, masyarakat itu kan terdapat pada sekitar sekolah. Berarti antara perluasan potensi antara sekolah dengan masyarakat itu lebih berpotensi masyarakat. Sekolah hanya membimbing siswanya, sedangkan masyarakat itu ada kegiatan yang luas untuk dilaksanakan. Berarti pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah pilihan yang A. Kenapa yang A? Karena masyarakat itu mempunyai potensi yang luas, yang lebih kompleks terhadap sekolah daripada sekolah. Sekolah itu kegiatannya atau potensinya hanya sebatas yang sudah dilakukan pada aturan teori. Tetapi kalau masyarakat itu sangat luas, lebih luas daripada sekolah. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Berarti pilihan yang tepat adalah jawaban yang A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas. Pengambilan sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sadar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di kampung tersebut. Hal apakah yang Anda lakukan sebagai guru? Apakah A, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir? B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D, mengajak warga sekitar untuk membersihkan sampah yang berada di depan halaman rumah dan dibuang ke sungai. Atau E, membakar sampah yang bertebaran dengan cara mengajak seluruh masyarakat bergotong royong agar sampah hilang. Nah, pilihan mana ini yang tepat? Ini untuk pertanyaan ini, pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang B. Kenapa yang B? Karena walaupun kita itu sebagai guru dalam lingkungan masyarakat itu, tetapi kita juga pada saat di desa itu merupakan masyarakat secara umum. Ada yang lebih mengetahui tentang proses-proses tersebut, ada yang lebih kompleks dalam menangani permasalahan tersebut. Siapa? Yaitu adalah ketua RT dan tokoh masyarakat, bukan kita. Kalau kita adalah tokoh dalam sekolah, tetapi kalau guru itu adalah tokoh dalam sekolah, sedangkan ketua RT dan tokoh masyarakat itu adalah tokoh dalam lingkungan sebuah masyarakat. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Berarti pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Lanjut ke nomor berikutnya. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah A, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumen dengan kepala sekolah. C, menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. D, tidak menerima karena sudah lelah mengerjakan pekerjaan yang selama ini dikerjakan. Atau E, meminta hak dan uang lelah karena sudah mengerjakan pekerjaan dengan susah payah. Kita ini dikritik kepala sekolah ya. Sedangkan kepala sekolah itu merupakan
atasan kita. Lalu respon kita terhadap kritikan tersebut apa? Reaksi kita terhadap kritikan tersebut apa? Berarti untuk pertanyaan ini, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah pilihan yang mana? Yaitu pilihan yang C. Kita harus menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Berarti di antara A, B, C, D, E, di antara pilihan A, B, C, D, E, pilihan yang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban itu adalah pilihan yang C, yaitu menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswi yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing guru BK, sebaiknya saya diam saja. D. Saya akan menghukum siswa yang merokok dengan cara membersihkan WC sampai wangi. Atau E, karena sudah ada piket sekolah, maka yang menghukum dan mendisiplinkan siswa adalah guru piket. Nah, berarti ini pilihan yang tepat mana ini? Di sekolah itu Anda sering menjumpai siswa yang sering merokok di kamar mandi. Apa respon Anda sebagai guru? Nah, apakah pilihan yang A, B, C, D, atau E? Untuk pertanyaan ini, untuk pertanyaan yang kita telaah ini, yang kita analisis ini, pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah pilihan yang B. Kenapa yang B? Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Kenapa alasannya? Karena sekolah itu merupakan tanggung jawab siapa? Antara satuan pendidikan, antara tingkatan satuan pendidikan, dari kepala sekolah, dari guru, sampai komponen-komponen yang lain ya, dari atas sampai bawah. Itu adalah tanggung jawab bersama siapa? Antara warga sekolah ya. Berarti pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah pilihan yang B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah satu seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Apakah A. Membiarkannya berbicara dengan keras? B. Menegurnya supaya segera mematikan telepon tersebut? C. Membiarkannya menerima telepon karena ada hal penting? D. Menegurnya untuk tidak menerima telepon saat rapat? Atau E. Memarahi dan menyuruh untuk keluar dari ruang rapat? Ini pada saat Anda menjadi ketua rapat, Anda kan jadi ketua rapat ini, terus salah satu peserta dari rapat Anda, sedangkan Anda ini ketuanya, itu kedapatan menerima telepon, mendapat telepon ya, dan teleponnya itu berbunyi menggunakan nada dering ya. Respon Anda sebagai ketua itu apa? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau E? Nah, dalam pilihan jawaban ini, pilihan jawaban atas pertanyaan ini ada dua ya, ada dua yang bisa dijadikan sebuah jawaban, yaitu antara yang B, menegurnya supaya segera mematikan telepon tersebut, atau D, menegurnya untuk tidak menerima telepon saat rapat. Tetapi dalam tingkatan untuk kaidah, dalam tingkatan untuk aturan atau kaidah pada saat rapat,
yang lebih tepat antara pilihan yang B dan D itu adalah lebih condong atau lebih kuat faktornya untuk dijadikan sebuah jawaban, yaitu adalah pilihan yang B, yaitu menegurnya supaya segera mematikan telepon tersebut. Kenapa? Karena walaupun kita tidak menerima telepon tersebut, tetapi bunyi dari telepon tersebut sangat mengganggu pada proses jalannya rapat. Berarti pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah yang B, yaitu menegurnya supaya segera mematikan telepon. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. D. Menghukum siswa yang memaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Atau E. Mendukung siswa yang pandai untuk mengerjakan tugas kelompoknya itu sendirian. Berarti pilihan yang tepat untuk untuk pertanyaan ini yaitu yang mana? Yaitu adalah kalau dirasa yang tepat itu adalah kita harus memberikan teguran. Kita harus memberikan teguran sebagai guru, kita harus mengingatkan atau memberikan teguran kepada siswa yang tidak ikut bekerja dalam tugas kelompok tersebut. Kenapa? Karena supaya teguran kita itu diingat kepada siswa kalau perbuatannya itu adalah sudah menyalahi aturan atau menyalahi kesepakatan dalam bekerja kelompok atau dalam belajar kelompok. Seperti itu ya, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Selanjutnya, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak daripada siswa yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. D. Memuji V dan memintanya untuk tetap terus pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Atau E. Memarahi V dan memintanya untuk tidak menjadi pendiam dan menyuruhnya untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Nah, ini ada siswa, ini pertanyaan ini ya, ada siswa yang bernama V, dia itu pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Tetapi kita sebagai guru mengetahui bahwa siswi atau siswa yang bernama V ini mempunyai bakat menari yang sangat baik. Respon kita sebagai guru yang mana? Yang lebih condong pada pilihan jawaban yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kalau dalam pilihan antara A sampai E ini ya, A, B, C, D, E ini, yang lebih condong bisa dijadikan sebuah jawaban yaitu adalah pilihan jawaban yang C. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu harus membimbing siswa itu untuk meningkatkan proses akademiknya. Setelah kita membimbing siswa kita dalam proses akademik yang dirasa kurang memadai pada prestasinya, kita juga harus bisa membimbing prestasi dari bakatnya siswa tersebut agar kedua-duanya, agar prestasi dari akademik dan prestasi dari bakatnya itu bisa berjalan berdampingan secara
secara optimal kedua-duanya. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan lagi sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, apakah A. mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan, B. menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu, C. walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya, D. mengerjakan pekerjaan tersebut dengan terpaksa demi terlaksananya kegiatan tersebut, atau E. bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan kondisi di lapangan sehingga peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah sangat meriah. Oke. Untuk pertanyaan ini silahkan sahabat-sahabat Gudar isi di dalam kolom komentar ya, sesuai pengetahuan atau tingkat berpikir dari sahabat-sahabat Gudar semua. Silahkan diisi komentar, nanti jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada video berikutnya. Oke. Baik ya. Sekian dulu pertemuan kali ini atau video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.